Halo, perkenalkan nama saya Anissa Khoirunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur berilium. Louis Nicholas Foucault-Lin adalah penemu berilium pada tahun 1798. Beliau lahir pada tanggal 16 Mei 1763 dan meninggal pada 14 November 1829. Nama berilium pertama kali digunakan oleh Wohler pada tahun 1828. Friedrich Wohler dan Antonio Bussy secara terpisah mengisolasi berilium pada tahun 1828 melalui reaksi kimia logam kalium dengan berilium klorida sebagai berikut. BeCl2 ditambah 2K menjadi 2KCl ditambah Be. Nama berilium berasal dari kata dalam bahasa Yunani berilos, beril. Berilium pernah dinamakan glucinium atau dari Yunani glikis yang artinya manis karena rasa manis garamnya. Unsur ini ditemukan oleh Louis Foucault-Lin dalam tahun 1798 dalam bentuk oksida, dalam beril dan dalam zamrud. Friedrich Wohler dan Bussy masing-masing berhasil mengasingkan logam pada tahun 1828 dengan memberi tindak balas antara kalium dengan berilium klorida. Berilium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Be dan nomor atom 4. Ia adalah logam alkali tanah berwarna abu-abu baja yang kuat, ringan, rapuh. Ia adalah unsur divalen yang terjadi secara alami hanya dalam kombinasi dengan unsur lain untuk membentuk mineral. Mineral beril yang mengandung berilium telah digunakan setidaknya sejak dinasti Ptolemeus di Mesir. Pada abad pertama CI, naturalis Romawi Plinius Tua menyebutkan dalam ensiklopedianya Naturalis Historia bahwa beril dan zamrud serupa. Papyrus Graceus Holmiensis yang ditulis pada abad ketiga atau keempat CI memuat catatan tentang cara membuat zamrud dan beril buatan. Batu permata terkenal yang mengandung berilium tinggi adalah beril atau aquamarine zamrud dan chrysoberyl. Ia adalah unsur yang relatif langka di alam semesta. Biasanya terjadi sebagai produk dari pemisahan inti atom yang lebih besar yang bertabrakan dengan sinar kosmik. Di dalam inti bintang, berilium dihabiskan karena menyatu menjadi unsur yang lebih berat. Jumlah berilium di kerak bumi adalah sekitar 0,0004% massa kerak bumi. Produksi berilium tahunan dunia sebesar 220 ton. Biasanya diproduksi melalui ekstraksi dari mineral beril. Proses yang sulit karena berilium berikatan kuat dengan oksigen. Keadaan fisik, logam ringan yang keras, berwarna abu-abu dengan struktur heksagonal tertutup atau berbentuk serbuk. Titik lebur 278 derajat Celcius, titik didih 2970 derajat Celcius. Tekanan uap 7,6 mmHg pada 1910 derajat Celcius. Jenis berat 1,848 pada 20 derajat Celcius, udara sama dengan 1. Kelarutan, larut dalam asam encer dan alkali, larut sedikit dalam air panas, tidak larut dalam air dingin, merkuri, dan asam nitrit. Dalam tabel periodik, berilium atau Be adalah unsur pertama dalam golongan alkali tanah atau golongan 2 dan memiliki nomor atom 4. Unsur-unsur golongan 2 adalah versi yang kurang reaktif dari unsur-unsur golongan 1, namun bisa bereaksi dengan air dan asam, dan menghasilkan gas hidrogen. Jika logam alkali dalam golongan 1 bereaksi secara eksplosif dengan air dingin dan bahkan secara spontan dengan udara, logam alkali tanah dalam golongan 2 hanya bereaksi dengan air yang sangat panas.
Reaktivitas yang lebih rendah ini disebabkan oleh konfigurasi elektron. Atom-atom dari alkali tanah memiliki 2 elektron pada kulit terluar dibandingkan dengan hanya satu untuk unsur-unsur golongan 1. Kegunaan berilium antara lain yaitu: 1. Berilium digunakan sebagai bahan paduan. 2. Ia memiliki kekuatan yang tinggi, sifat non-magnetik, ketahanan yang lebih baik, dan dimensi stabilitas pada rentang suhu signifikan. Ketiga, berilium yang dipadukan dengan paduan bentuk tembaga yang digunakan dalam industri pertahanan dan ruang angkasa merupakan aplikasi khas berilium. Perbedaan antara berilium dan logam alkali tanah lainnya. 1. Berilium sangat keras sedangkan anggota keluarga lainnya relatif lunak. 2. Berilium bereaksi dengan oksigen hanya pada suhu yang sangat tinggi, sementara unsur-unsur lainnya mendidih ketika dipanaskan. 3. Berilium oksida bersifat atmosfer dan daya polarisasi 2+. 4. Kecuali berilium, logam alkali tanah bereaksi dengan hidrogen jika dipanaskan membentuk hidrida logam. 5. Berilium tidak mudah melepaskan hidrogen dari asam encer, sementara logam alkali tanah lainnya menghasilkan hidrogen. 6. Berilium tidak bereaksi dengan udara dalam kondisi apapun, sedangkan logam alkali tanah lainnya bereaksi jika dipanaskan. Efek terhadap kesehatan. Apabila terhirup, paparan jangka pendek dapat mengiritasi paru, menyebabkan pneumonia darah. Gejala meliputi kejang paru, radang nasofaring, trakeobronkitis, batuk, dahak berdarah, sesak nafas, sianosis, seket hidung, demam, anoreksia, rasa lelah. Radang paru atau pneumotoraks menyebabkan kematian. Studi indikasi kuat pada tikus menyebabkan pneumonitis, kemudian diikuti dengan terjadinya keadaan fibrosis ringan. Selanjutnya diamati terjadi pneumonitis makin aktif dengan paparan sedikit saja menimbulkan efek sebagaimana pada paparan kronis. Paparan jangka panjang. Pada paparan yang berulang atau terus-menerus dapat menyebabkan beriliosis, suatu gangguan yang biasanya mengenai gangguan pernafasan bagian atas dan bawah tanpa gejala awal, kelelahan, dan penurunan berat badan disertai dyspnea. Gejala dapat tertunda dari 1 sampai 25 tahun. Paparan dan dapat terjadi ekosistem dengan bertambahnya stres secara fisik. Tanda kekurangan fungsi paru dan efek sistemis meliputi dyspnea dalam keadaan beraktivitas atau istirahat, rasa terbakar pada dada, batuk, bersin, tekanan darah rendah, kecerahan hati. Osteoartropalti meliputi hematokrip, kelebihan kalsium urea dengan atau tanpa batu, kelebihan kalsium kulit menjadi cetak langsung, pneumonale dengan bertambahnya fibrosis dan kekebalan paru. Efek langsung meliputi hemoktisis, cacat berat pada manusia, jantung sebelah kanan lemah dengan batuk yang tidak produktif, pneumotoraks dan demam pada anak. Sesak nafas atau sakit jantung menyebabkan kematian atau kerusakan ginjal. Apabila kontak dengan kulit, paparan jangka pendek yaitu iritasi, kemerahan, luka, bisul, bernanah, dan tukak atau akibat kontaminasi luka. Luka bakar, dermatitis, sensitisasi kulit, implantasi ke dalam kulit menyebabkan pembentukan tukak serta granuloma lokal dan distal. Paparan jangka panjang yaitu ulserasi kulit, granulomatous, dan dermatitis.